saya sedang dalam persiapan untuk Insta Live. Jadi ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk atau yang ditanyakan ke saya. Tapi ada beberapa pertanyaan yang nanti saya akan juga tampilkan di channel YouTube saya. Jadi kalau mau lebih lengkapnya bisa ikuti Insta Live. Tapi kalau mau lihat bagian-bagian atau pertanyaan-pertanyaan yang menariknya bisa lihat di channel YouTube saya. Pertanyaan dari Aprilia_Indrianti. Pertanyaannya adalah, saya mau tanya dok, apa efek setelah kurat atau keguguran untuk kehamilan berikutnya? Soalnya 6 bulan lalu saya pernah keguguran, sekarang lagi hamil 7 minggu, kira-kira janin saya sekarang sehat nggak? Saya sudah periksa ke dokter dan dokter bilang ada kista sekitar 3 cm, tapi untuk sementara tidak mengganggu, terus dikasih obat penguat kandungan dan vitamin. Yang saya tanyakan, apa kehamilan yang saya sekarang ini berisiko atau tidak? Oke, Aprilia, jadi sebenarnya kalau sudah melakukan atau sudah ada tindakan kuretase, kemudian sudah kembali pulih rahimnya dalam kondisi 3 bulan, maka rahim sudah siap untuk menerima buah kehamilan berikutnya. Tidak ada risiko atau tidak ada masalah dengan riwayat keguguran sebelumnya. Tapi memang catatannya, semua wanita hamil atau semua kehamilan di usia muda atau trimester 1 itu ada risiko untuk terjadi keguguran. Jadi tetap harus dijaga baik-baik kehamilannya ya, sampai lewat masa rawannya atau sampai masuk di atau lewat di trimester 1. Ya, itu yang saya jawab untuk Aprilia. Mohon maaf jawabannya pendek-pendek aja karena ini banyak sekali pertanyaan yang masuk. Ya, berikutnya ada dari Uun Hanafiah. Terima kasih Mbak Uun. Oh ya, tadi terima kasih untuk Aprilia ya atas pertanyaannya. Ini Uun bertanya, mau tanya perawatan setelah tindakan steril apa ya dok? Jadi steril adalah suatu tindakan atau metode kontrasepsi. Jadi itu adalah suatu tindakan di mana dia menutup saluran tuba. Apakah ada perawatan khusus atau perawatan setelah itu? Tidak ada ya. Jadi ya artinya sudah berfungsi dengan baik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mutia Hatriani 21. Ini bertanya, dok saya mau tanya, kalau rambut rontok karena PCOS itu penanganannya gimana dok ya? Jadi PCOS ini adalah suatu penyakit di mana kadar hormon androgennya berlebih. Nah, bagaimana cara mengatasi untuk rambut rontok? Karena androgen berlebih, salah satu gejalanya adalah rambut yang rontok. Jadi mengatasinya ya dari dalam, kita menurunkan kadar hormon androgennya. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Fania_190198. Dok, penanganan otot, kejang otot bagaimana ya dok ya? Dan apakah saat berpergian, sorry dok, saya tidak bisa nonton, tolong dijawab di sini dok ya. Oke, kejang otot, ini sebenarnya kejang otot kalau di luar masa kehamilan, ini biasanya oleh karena kekurangan kalsium. Atau kalau untuk yang olahraga atau yang sedang berolahraga biasanya karena kurang pemanasan ya, jadi cukupi kebutuhan kalsiumnya, kemudian lakukanlah pemanasan bila melakukan kegiatan olahraga. Kemudian dari V_cake, dok, kista folikel itu apa ya? Bisa sembuh dengan cara penyembuhan yang bagaimana? Oke, kista folikel kalau menurut medis, kista folikel adalah kista normal, jadi itu nggak perlu diobati, bukan suatu penyakit ya. Jadi selama ukurannya kecil, kalau kista folikel bisa tidak lebih dari 5 cm dan tidak ada gangguan apapun, artinya tidak ada nyeri head, tidak ada gangguan siklus head, tidak ada gangguan kesuburan. Itu kista fungsional yang memang terjadi setiap bulan dan itu dia akan hilang dengan sendirinya. Jadi nggak ada obat-obat atau nggak perlu obat ya. Kemudian ini dari Diana Gusta, Dr. Boy SPOG, saya mau tanya apakah ada efek untuk tubuh atau untuk kesehatan kalau telat melepas KB implan hingga lebih dari 1 bulan, lebih awal dari jadwal pelepasan. Lebih lama dari jadwal pelepasan. Jadi kalau implan itu memang ada masa pakainya, ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun, tergantung yang digunakan apa. Nah kalau memang sudah lewat berarti dia sudah tidak efektif lagi untuk melindungi terjadinya kehamilan. Jadi kalau memang sudah waktunya, misalnya Januari ini sudah habis, baru dilepas di Februari atau Maret, hati-hati, ada kemungkinan bisa terjadi kehamilan karena sudah habis tuh obat yang ada dalam implan tersebut. Dok, berapa besar kemungkinan miom bisa mengecil dengan sendirinya? Pasca operasi miom ada lagi, apakah ada makanan yang harus dihindari agar miom tidak tumbuh dan harus bagaimana Dr. Boy? Mengenai miom, ini miom memang suatu tumor jinak. Dia akan tumbuh besar kalau ada paparan hormon estrogen. Jadi suatu miom yang memang tidak diketahui penyebabnya apa, tapi kalau ada peningkatan hormon estrogen, apakah itu hormon alaminya, jadi untuk wanita yang masih menstruasi, masih masa reproduksi, maka kemungkinan miom tumbuh lagi itu ada. Kemudian dari penggunaan KB atau obat-obat hormonal yang mengandung hormon estrogen, kemudian beberapa makanan yang mengandung kadar hormon estrogen itu juga bisa membuat miom itu tumbuh atau membesar kembali. Nah ini buat yang sedang menyaksikan YouTube saya, nah ini kalian
Banyak sekali nih info-info yang menarik, tapi memang untuk wanita di usia reproduktif utamanya ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ya, dan saya akan coba pilih untuk kali ini saya menjawab secara umum, jadi semua boleh tanya nih mengenai KB, mengenai tumor, miom, kista, mengenai proses kehamilan, persalinan ya.